indikatornya apa? Ya, yang pertama kita menemukan ada surat perintah membayar. Jadi pemerintah dalam hal ini pemerintah Pengko Luxmawe melakukan SPM, mengeluarkan SPM kepada pihak kanan. Nah, itu modal yang pertama kita dapat. Dan yang kedua, kita melakukan investigasi lapangan karena kita juga sudah melakukan track soal pembangunan tanggul pengamanan pantai antara Cunda Meraksa itu sejak tahun 2013 sampai tahun 2020. Jadi sampai hari ini kita hitung anggaran sudah dikucurkan ke lokasi tersebut ada sekitar 46,3 miliar. Nah, dan ini per tahap ya, per tahun. Nah, udah itu kita verifikasi lapangan karena kita meragukan barangnya mana di lapangan. Nah, jadi kita investigasi lapangan, memang lokasinya itu tidak mudah kita temukan. Karena kalau secara lokasi itu memang bukan wilayah bahwa mudah dimonitor oleh publik, yang pertama. Yang kedua, kita juga ketemu dengan perangkat desanya, sampai kepala dusunnya dan juga warga setempat menanyakan apakah ada pembangunan tersebut atau tidak. Dan kebetulan warga setempat termasuk perangkat desa mengatakan di tahun 2020 tidak ada pembangunan. Nah, yang ada di tahun 2019. Nah, walaupun misalnya kita ketahui terakhir bahwa ada klarifikasi dari pihak Pengko, dalam hal ini adalah Dinas PU Kota Luxmawe, bahwa ada pembangunan. Nah, pertanyaan kita kembali bahwa barangnya itu di mana. Nah, yang selanjutnya kita juga melihat bahwa kalau misalnya ada volume, secara volume memang itu dihitung dari pekerjaan 2019, dan itu bisa indikasinya bahwa akan diklaim bahwa itu pembangunan 2019 juga akan dibayar dengan uang di 2020. Nah, problemnya adalah bagaimana proses mekanisme tendernya, karena kita melihat bahwa ada indikasi ke sana. Jadi pembangunan 2019 ini diklaim untuk dialokasi anggaran kembali di tahun 2020. Dan ada proses tender memang, karena di LPSE kita lihat ada proses tender dan kita juga melihat rekanannya siapa, kita sudah ngecek juga. Dan ini sebenarnya kalau dalam potensi tindak pidana korupsi ini adalah modus baru yang kita temukan. Jadi secara pekerjaan lapangan ini memang pembangunannya itu memang mencapai dari ditargetkan, tapi di 2020 jelas tidak ada pembangunan. Nah, dan dalam hal ini kita juga mendukung penuh langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Kejaksaan, dan kita harap Kejaksaan tidak hanya pada posisi bahwa pengungkapan kasus ini tidak hanya sekedar bahwa pengembalian keuangan negara, karena kita juga sudah koordinasi dengan BPKP, Badan Pemeriksaan Pembangunan Aceh, supaya kasus ini juga diaudit, dan alhamdulillah BPKP sudah merespon, dan mereka tunggu dari hasil permintaan dari penyidik nantinya. Nah, karena pengalaman selama ini Kejaksaan kan trennya bahwa ketika pengungkapan kasus, pengembalian keuangan negara kasusnya di stop. Dan kita tidak menginginkan itu, karena juga ada undang-undang tindak pidana korupsi bahwa pengembalian keuangan negara tidak menghapus pidana. Jadi kita harap bahwa ini kasus ini harus clear dan pengungkapannya juga harus secara utuh. Dan ini sebenarnya ya temuan baru pertama untuk Kota Luxmawe. Tidak tertutup kemungkinan ada pola-pola lain yang terjadi, karena kalau kita lihat, kita menariknya sebenarnya soal modusnya ini. Jadi pekerjaan di 2009, klaim anggarannya di proses alokasi, dibangun proses tender, tapi itu juga bagian dari skenario besar sebenarnya untuk bisa mengambil dana. Jadi itu modusnya. Jadi ini sebenarnya untuk mempercepat proses penarikan uang secara cepat. Kenapa tidak misalnya harus dikerjakan per tahun saja. Nah, yang paling penting kita melihat bahwa soal efektivitas pembangunan tersebut, karena sudah 46,3 miliar anggarannya sejak 2013, dan efektivitas secara manfaatnya ini apa, dan kita juga sudah minta kepada Kejaksaan untuk melihat juga secara manfaat, karena kondisi dari kita juga testimoni dan wawancara dengan perangkat desa, kalau misalnya tanggul ini tidak dibangun sejauh mana jadi ancaman. Jadi karena ada modus korupsi sekarang, bahwa modusnya adalah pembangunannya dibangun, tapi ini sebenarnya tidak manfaat sama sekali. Artinya bukan skala prioritas, harusnya ada alokasi anggaran untuk sektor lain yang lebih penting.
Kenapa ini dipaksakan? Ya dari sisi soal kita juga tahu bahwa potensi sektor pengadaan barang dan jasa komitmen fee-nya itu lebih besar dibandingkan dengan sektor-sektor lain.